Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita sekarang tadabbur Al-Quran, surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 87-88, melanjutkan pertemuan sebelumnya, ayat 83-84 ya. Surat Al-Anbiya ayat 87-88 ini bercerita tentang Nabi Yunus. Nah, sudah pernah kita bahas, tapi kita coba bahas dari sisi doa, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Baik. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada. Nah, ini ada fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di surat Al-Anbiya ayat 87 ini ada kesamaan, ada nada. Ya. Kalau kemarin Nabi Ayub nada robahu ini Nabi Nabi siapa Yunus. Kalau Nabi Yunus nggak disebutin namanya, Nabi Ayub kemarin disebutin namanya ya. Tapi sama-sama ada apa panggilan, ada menyeru. Nah, di sini ada fanada, maka menyeru. Siapa yang menyeru? Fanya maka, nadanya menyeru, maksudnya memohon fi'il madi, dia menyeru, maka dia menyeru. Siapa yang menyeru? Di ayat 87 ini adalah Nabi Wadanun, Nabi Yunus, pemilik ikan besar. Fanadha, maka dia Yunus menyeru, fi dzulumat, di dalam kegelapan, di dalam beberapa kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Ya, nah, yang dia Yunus menyeru atau berdoa di dalam kondisi tiga kegelapan. Apa yang Nabi Yunus panjatkan, Nabi Yunus seru kepada Allah, bahwasannya, nah ini la ilaha illa anta, la ilaha, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah, illa kecuali anta, engkau. La-nya harap la. Kemudian ada ilaha, isim la-nya, ilah istisna pengecualian, antanya sebagai mustatsna yang dikecualikan. La ilaha, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah, ilah kecuali anta, engkau. Siapa engkaunya? Allah. Yunus menyeru berdoa di dalam kegelapannya bahwa la ilaha illa anta, la ilaha, tidak ada ilah illa anta kecuali engkau. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kemudian subhanaka, ini idofat, isim sama isim ya. Idofat, subhanaka, maha suci engkau. Ini, kalau waktu Nabi Ayub, ani ya. Kalau ini mirip. Kalau ini inna sama ni, kalau Nabi Ayub, anna sama ni. Mirip, sama ya. Ini sesungguhnya aku, ini inna dan isimnya. Sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku, kuntu, kalau kuntu teh kana dan aku. Jadi adalah fi'il madi, kana dan isimnya. Kuntu, saya terbukti, saya telah terbukti. Terbukti apa? Aku terbukti minadzolimin, bagian dari orang-orang dolim. Nah, ini apa doa yang dipanjatkan oleh, atau kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah illa anta kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Ini adalah idofat, isim, dua-duanya isim. Ini sesungguhnya aku. Siapa akunya? Nabi Yunus. Kuntu, aku terbukti minal dolimin, bagian dari orang-orang dolim ya. Nah, Nabi Yunus kan ada dalam perut ikan, di kegelapan malam, di dasar lautan, atau dalam perut ikan, gelapnya perut ikan, di dasar lautan, di kegelapan malam. Nah, pertanyaannya,
ada permintaan. Nah, ini nih, surat 21 ayat 87. Doanya kalau ini dianggap doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, tidak ada ilah atau ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau, ini sesungguhnya aku terbukti minadz dzalimin, bagian dari orang-orang dolim. Aku termasuk orang-orang dolim. Dolim itu apa? Ya orang yang berdosa gitu. Pertanyaannya, apakah ada kata meminta dikeluarkan dari perut ikan? Nah, itu Enggak. maksudnya. Apakah ada perkataan permohonan secara zahir minta dikeluarkan dari perut ikan? Ada? Tidak. Enggak. Nggak ada ya. Tidak ada sama Enggak. sekali. Kalimat la ilaha illa anta itu adalah ya apa ungkapan memuji Allah bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah ilah anta kecuali Engkau. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah, ini sesungguhnya kuntu minal dolimin, aku termasuk orang-orang yang dolim. Padahal ini diucapkan oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, di dasar lautan, di kegelapan malam. Tapi kok nggak ada minta dikeluarinnya dari perut ikan kan nggak ada ya? Sama Enggak. sekali nggak ada. Ya, kemudian Allah Maha tahu nggak terhadap kebutuhan Nabi Yunus? Tahu. Maha tahu ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati Nabi Yunus alaihissalam. Kebutuhan Nabi Yunus kan apa? Berada dalam perut ikan di dasar lautan di kegelapan malam. Kan ingin selamat berarti ya. Tapi ditinjau dari sisi doa, ada nggak ini doanya? Ada nggak ini permohonannya minta dikeluarkan dari masalah? Kan nggak ada ya. Nah, dalam konteks doa, ya ini kan berarti Nabi Yunus itu kan sudah makrifat kepada Allah ya. Dalam konteks doa itu kan definisi doanya benar, permohonan dari bawah ke yang lebih tinggi, lalu makrifat kepada Allah. Nah, di sini Nabi Yunus sangat makrifat kepada Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah illa anta kecuali Engkau. Ini menghadirkan Allah di dalam hidupnya, persoalan hidupnya. Subhanaka, maha suci Engkau, memahasucikan Allah. Ini sesungguhnya aku terbukti, aku telah terbukti minta dolimin. Ini kan pengakuan ya. Pengakuan Nabi Yunus atas dosa yang telah ia lakukan. Nggak ada permohonan doanya, nggak ada permohonannya, nggak ada doanya. Hanya begini kalimatnya. Mirip-mirip sama Nabi Ayub ya. Kalau Nabi Ayub kan nggak berbuat dosa, tapi Ani masaniya dur wa anta arhamur rahimin waktu Nabi Ayub. Nah, kalau ini ada pernyataan bahwa dia bagian dari orang yang dolim. Kenapa bagian dari orang dolim? Karena Nabi Yunus pernah melakukan pelanggaran Pelanggaran. sehingga di oleh Allah dibuat menjadi berada di dalam perut ikan. Kan wah begitu pengap gitu ya, begitu pengap. Nah, dalam konteks doa ini kan nggak ada ungkapan doanya gitu ya. Nggak ada ungkapan doanya. Nah, Allah Maha tahu kondisi Nabi Yunus, kondisi kebutuhannya, kondisi saat itu lagi dalam perut Sangat ikan, tahu. sangat tahu. Kemudian ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya. Nah, yang penting ini Fastajabna lahu. fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, ternyata kalimat berikutnya fastajabna. Fastajabna apa? Maka istajabna kami jawab ya. Ilma di ini Allah. kami kabulkan. Berarti yang tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu kan walaupun tidak ada ungkapan doanya oleh Allah dianggap ini sudah Kabul. bagian dari dari doa. Ya istighfar, ya pengakuan dosa, istighfar, tetapi juga ada unsur tersirat di dalamnya ada apa? Ada permohonan. Kenapa ada permohonan? Karena kalimat tadi diucapkan oleh Nabi Yunus yang sedang berada dalam perut ikan di kegelapan, di dasar lautan di kegelapan malam. Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Makanya ayat 88-nya fastajabna, ya, kami kabulkan, kami jawab.
lahu bagi dia, bagi siapa? Bagi Nabi Yunus. Ya, bagi Nabi Yunus. Maka kami kabulkan bagi Yunus. Kami kabulkan. Ya, apa pengabulannya? Pengabulannya wanajainahu, dan kami selamatkan. Ini wa-nya harap atop, najainahunya fiil madi, lalu ada domir muttasil sebagai objek. Kami hu-nya adalah domir muttasil ya. Najainanya fiil madi, ini sudah ada fiil fa'il, dan kami selamatkannya, dan kami selamatkan dia, boleh. Siapa dianya? Yu Nabi Yunus, Yunus. Nabi Yunus. Dan kami selamatkan dia, Yunus. Selamatkan dari mana? Minal ghammi, dari kedukaan. Kan dari kesedihan. Dalam perut ikan kan pengap ya. Pengap di dasar lautan di kegelapan malam. Allah menggunakan kalimatnya fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Ya, di dalam perut ikan di dasar lautan di kegelapan malam kan sedih ya. Pengap gitu. Nah, inilah maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Padahal tadi dohir ayatnya ada nggak minta diselamatkan? Nggak ada, ya. Tapi Allah maha maha tahu. Tahu. Ya, berarti Allah mengetahui bersitan hati Nabi Yunus ya. Bisa jadi di dalam bersitan Nabi Yunusnya ingin apa? Ya ingin keluar ya. Iya. Diucapkan di mulut Nabi Yunus dan menjadi sebuah kata kalimat? Enggak ya. Tidak. Tidak, tapi bisa jadi di hati Nabi Yunus kan, ya Allah ini saya dalam perut ikan. Ya pengen keluar ya. Jadi kan, nah kita kan sudah ngebahas ma'rifat sifat-sifat Allah ya. Bahwa Allah itu apa? As-Sami, maha mendengar, Al-Ali, maha mengetahui ya. Nah berarti ini Nabi Ya. Yunus itu sudah ma'rifat kepada Allah, tentu seorang Nabi. Nggak usah ngomong minta, tapi dengan mengetahui bahwa Allah maha mendengar, maha mengetahui bersitan hati, yang usah diucapkan kalau Nabi ini ya level Nabi. Tapi apa? Ya bisa jadi cukup ada dalam hati. Allah kabulkan, Allah jawab. Allah selamatkan dia dari kesedihan. Berarti apa? Si ikannya masih di dasar lautan atau jadi akhirnya bergerak ke darat, bergerak ke pantai gitu ya, maksudnya bergerak ke Itu pantai. Setelah ada di pantai, baru di apa? Ya dilepaskan, buka dikeluarkan mulutnya. ya, dikeluarkan mulutnya, karena kan sudah ada di pantai, udah istilahnya udah aman lah gitu ya, keluar itu eh, apa, aman, nggak Udah akan nyampe tenggelam, darat. udah darat ya. Nah baik, berarti ini juga kan pelajaran ya. Oh, doanya Nabi Yunus itu nggak usah minta ini, cukup bisa jadi di hati. Allah Maha Tahu dan Allah datangkan kun fayakun. Bahasanya fastajabna lahu, kan ini sama ya, sama nggak dengan kun fayakun fastajabna lahu ini? Ya sama ya, Sama. sama Sama. artinya dikabulkan gitu ya. Jadi wanajainahu minal ghammi ya. Nah, inilah betapa hebatnya gitu ya. Ini doa seorang nabi tanpa ada permohonan secara dohirnya, tapi Allah mengetahui kondisi keadaan Nabi Yunus. Allah Al-Alim, maha mengetahui. Allah As-Sami, maha mendengar gitu ya. Allah maha tahu. Nah, dengan kudrat irodat Allah ya sudah, Allah selamatkan ya. Berarti kalau gitu doa apa, Kita cukup dalam mencontoh hati? doa nabi-nabi aja ya Ustadz ya. Gimana? Tanpa Kita diucap mencontoh doa berarti udah tahu nabi-nabi ya. aja Ya, sebaiknya. ya ini kalau Nabi Ayub sama Nabi Yunus tidak mengucapkan ini. Ya mereka kan levelnya sudah level inilah, sudah level tingkat tinggi ya. Nggak usah mengucapkan, Allah Maha Tahu. Ya, Kalau kita Ustaz gimana? nah kalau kita gimana? Kalau kita sebetulnya kalau kita ini umat Nabi Muhammad SAW, kalau levelnya sudah ma'rifat tingkat tinggi, nggak usah ngomong, baru ada bersitan hati, Allah sudah tahu, Ya, Allah ya, sudah pastajabna lahu. ya, ya. Hari ini ada nggak yang begitu? Bisa jadi ada, bisa jadi kiai, mungkin levelnya para wali lah gitu. Nggak usah ngomong, baru bersitan hati, fastajabna lahu. Kenapa begitu? Nah, ini kita lanjutkan dulu. Apakah kisah kondisi ini hanya menimpa Nabi Yunus? Ada. Kan enggak ya? Ya. Enggak, Kan enggak. Hari ini ada orang yang bisa jadi lagi ada masalah. Dia karena dia tingkat makrifatnya sudah tinggi, mengetahui Allah, mengenal Allah, dia selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Dia nggak usah
di lidahnya nggak usah mengucapkan apa-apa, cuman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin di lidahnya. Di hatinya apa? Otomatis zikir juga. Nah, bisa nggak hari ini kalau ada orang beriman bisa diselamatkan oleh Allah? Jawabannya di ayat Bisa. 88-nya wa kadzalika, wa dan ka seperti dalika dan seperti Zikir. itulah gitu, isyarah, dan seperti itulah, seperti yang dialami Nabi Yunus itulah apa, nunji, kami kami selamatkan. Wakadalika dan seperti demikian itulah seperti kisah Yunus yang hanya zikir apa, likir, La lalu ilaha. hatinya bisa jadi dia zikir dan berdoa, berdoanya bisa jadi hanya di dalam hati, dan seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan di dasar lautan di kegelapan malam, nunji, kami selamatkan siapa? Al mukminin, orang-orang beriman. Jadi dan seperti demikian itulah kami selamatkan orang-orang beriman. Yang kejadiannya seperti Nabi Yunus, ada masalah yang bukan hanya satu masalahnya, bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bahkan lebih. Dan si orang ini hanya zikir saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia hanya zikir aja. Ya, zikir. Lidahnya nggak ngomong, nggak minta. Ya, hanya dalam hati, bersitan hati, fastajabna lahu. Kalau kita levelnya gimana? Mungkin kita, nih kita, saya bisa jadi lidah udah ngomong berkali-kali, tapi pas belum pas tajamnya lahu ya. Ya ini tafakurnya. Kok kita lidah udah ngomong berkali-kali, sudah didohirkan ucapan, tapi kok belum pas tajamnya lahu. Iya. Sementara ini, Ada yang salah. nah berarti apa? Masih Kita kurang. ini belum belum apa ya? Belum levelnya belum makrifat. Nabi Ayub sama Nabi Yunus nggak usah ngomong minta minta disehatkan, minta diselamatkan. Nabi Ayub kan nggak minta disehatkan. Nabi Yunus nggak minta dikeluarkan dari perut ikan, enggak. Tapi Allah fastajabna lahu. Kan itu yang harus di apa? Yang harus diambil itunya ya, esensinya. Sementara kita ini sudah berulang kali minta ya Allah. Tapi kok belum fastajabna lahu? Kan itu ya. Nah, itu berarti ada apa? Ada esensi kenapa kok ini Nabi Yunus cuman bilangnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, tapi apa? Pertolongan Allahnya datang. Langsung. Nggak usah ngomong kan Nabi, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, kan nggak ada ya. Nggak ada, nggak perlu ngomong Nabi Nabi Yunus, dan nggak tahu berapa lama tuh itu. Oh, berarti ada nilai-nilai yang harus ditanamkan. Tadi la ilaha illa anta itu kan ungkapan ya kalimat tauhid, dan itu dia merasa dialog dekat dengan Allah. Subhanaka, Allah. maha suci engkau, menghadirkan Allah. Subhanaka. Coba-coba kita lihat ini kok. Ini kalimatnya kan nggak ada doanya ya. Coba kita lihat nih, nggak ada doanya tapi Allah kabulkan, Allah selamatkan. Sementara kita ribuan kali bisa jadi Ya kita Allah. bisa jadi kita ngomong doanya berkali-kali, bahkan mungkin dikir ribuan, tapi kok belum fastajabna lahu gitu. Nah ini kan coba ini la ilaha, tidak ada ilah, Tuhan yang wajib disembah, berhak disembah, illa anta, kecuali engkau. Berarti kan ini kalimat apa? Kalimat tauhid. Sanjungan. Ya, ini menyanjung Allah, ma'rifatullah. Ini anta lagi. Kalau anta kan dialog dekat ya. Subhanaka, maha suci engkau tuh memuji. Ini pujian, sanjungan pujian ya kan, dalam apa? Dalam prosesi doa itu kan awali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah ya, pengagungan kepada Allah. Nah, kalau Nabi Yunus ini kuntu minadz dzalimin, ini pengakuan dosa. Pengakuan ya. Cuman mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, merasa dekat dengan Allah, berdialog dengan Allah, diakhiri dengan pengakuan dosa. Fastajabna lahu, turun ya. Masya Allah, subhanallah. Cukup dengan kalimat ini, pertolongan Allah datang gitu maksudnya. Dan nggak jadi mati, nggak. Nabi Yunus kurang oksigen.
Ya Nggak dikasih ada. sama Allah Alam. oksigennya, mungkin pengap tapi nggak mati gitu. Lemes. Nah, lemes mungkin manusiawi, lemes apa amis gitu ya. Tapi dengan kalimat ini Allah datangkan pengabulan, pertolongan. Kan itu esensinya ya. Dalam konteks doa ini tidak usah diucapkan, ya Allah keluarkan aku dari apa? Dari Perut ikan. perut ikan, dari kegelapan malam, dari dasar lautan. Aku keluarkan, ini udah pengap ya Allah. Nggak ngomong gitu di ini. Ya, tapi fastajabna gitu. Masya Allah, berarti ada apa gitu ya? Ya, ini berarti sudah ma'rifat kepada Allah. Ini memohonnya sudah benar kepada Allah, dialog kepada Allah, bukan kepada alif lam lam ha gitu. Ini benar dialog dengan Allah, menghadirkan Allah di dalam hatinya. Artinya Ya, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu apa mendengar, apa berkuasa penuh, mengetahui. berkuasa, berkehendak. Hmm. Allah kuasa dan kehendaknya tanpa dicampuri, tanpa bisa diintervensi. Lalu Allah mengetahui, Allah mendengar. Ya, kan itu ma'rifatnya berarti ya. Ya, ya, Nah, itu berarti esensi. Makanya betul, makrifat itu sangat penting. Ya, karena nggak usah ngomong, Allah kabulkan. ya. Baru bersitan hati bisa jadi anggaplah. Nabi Ayub sama Nabi Yunus itu ada bersitan hatinya ya. Namanya juga manusiawi kan. Cuman malu mau ngomongnya aja malu gitu. Kenapa malu Nabi Yunus? Dosa masih minta kan? Mungkin aduh malu mintanya. Ya. Nah, jadi makanya ini kan hari ini kan jadi istighfar ya. Nah, dengan ini Hmm. juga sebut mestinya dengan ini cukup persoalan bisa selesai. Ya. Atau kebutuhan bisa Allah penuhi, hajat bisa terkabulkan. Nah, itunya kan yang mahalnya, yang esensinya yang harus di ininya gitu ya. Nggak tahu ini dibacanya berapa kali kan ini. Bisa jadi sekali kalau Nabi mah. Nah, kita udah ribuan kok belum pastajab. Nah, ya bisa kepaham sampai sini. Jadi Kalau kita, ya, Ustaz, kalau hamba kita itu kan ada satu apa karena hamba Allah itu maha apa namanya senang mendengar rintihan hambanya. Artinya dia mendengar rintihan kita sehingga ya, rintihan itu bisa terucap bisa juga dalam hati kan Ustaz kan? ya itu. Jadi ternyata ya serintihan itu bisa, yang penting kan di hati. Ya hatinya ya. Karena apa? Karena Allah dalam konteks kalam, kan Allah sifat yang ke-13-nya kalam, Dalam. berfirman. Alam. Kan kalam itu tidak seperti saya sekarang ngobrol sama Pak Tugiono kan, bukan begitu. Hmm. Tapi apa? Ya Ya, di relung men- hati. Yang ya. penting makan itu, bahwa kita misalnya istighfar, kita zikir kan dari relung hati yang paling dalam lah gitu. Dan itulah Allah mengetahui, Allah mendengar. Mengizinkan. Nah, kalau ada orang manusia baru bersitan hati aja sudah fastajab, nah itu kan yang hebat. Hmm. Kita udah nyampe situ, wah masih jauh saya. Oh, jauh. Nah, berarti gimana caranya biar cuma dalam hati tapi fastajab kan gitu. Nah, tapi balik lagi ke masalah doa. Kalau doa itu kan balik lagi ke motivasi doa. Kalau urusan ijabah mah bukan urusan kita kan. Kan waktu bahasan motivasi doa, Hmm. doa itu adalah apa? Doa itu adalah perintah Allah. Doa Doa itu ibadah. melaksanakan hanya semata-mata ibadah. Nah, berarti kita hari ini mau diucapkan mau dalam hati, balik lagi ke materi motivasi doa. Motivasi. Ya, kita mau diucapkan silakan, mau dalam hati silakan. Yang penting motivasinya, jangan Hmm. kepada pengabulannya. Oh. Sekarang ini Nabi Yunus, jangankan ke pengabulan, mintanya aja nggak ada ini. Hmm. Ya, coba ini Nabi Yunus, ada mintanya dibebasin dari, dikeluarin dari ikan, perut ikan? Enggak. Kan nggak Enggak. ada ya. Berarti Nabi Yunus nggak fokus kepada doanya, nggak apalagi kepada pengabulannya. Yang Nabi Yunus fokuskan apa? Ingat kepada Allah. Iya. Enggak gini Ustaz. Itu kan Nabi Yunus kan menyesali atas tindakannya. Jadi mengakui pengakuan ini kan yang intinya di Ya, situ. Pengakuan. pengakuannya kan di akhir.
Iya. Pengakuannya kan di akhir, yes, Oh. pengakuan. Tapi kan diawali dengan la Nah, ilaha illa makrifat dulu anta. ya. Makrifat dulu. Mendahulukan hak Allah gitu. Hmm. Ya, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah. Itu kan ini tauhid, ini kalimat tauhid. Subhanaka, pujian, pengagungan, sanjungan. Nah, baru pengakuan. Ya, ada doanya? Nggak ada kalimat doanya di sini. Berarti Nabi Yunus nggak fokus kepada permohonan, nggak. Fokusnya kepada menyanjung Allah, berzikir, memuji Allah, memahasucikan Allah, ngaku dosa. Itu aja, nggak tahu berapa kali ini dibacakannya. Nah, artinya ya balik lagi ke masalah bahwa eh, doa mah ya fokus ke pengabulan mah jangan ada gitu ya. Pokoknya tunaikan dulu hak Allah. La ilah. Nah, sekarang apa la ilaha illa anta? Ketika ini kita ucapkan tanpa harus kita ungkapkan permohonannya, Allah Maha tahu nggak kebutuhan kita? Maha Nggak tahu. tahu. Maha tahu. Ya kalau kita mah levelnya masih harus didohirkan. Sudah didohirkan juga tadi belum tentu datang tuh pas tajamnya. Ya Allah, berarti apa? Ada sesuatu yang harus kita introspeksi lah intinya. Ya, nah, makanya ini mah kaitannya mesti ma'rifatullah ini mah. Ma'rifatul, karena ini Nabi Yunus nggak minta ini, tapi Allah kabulkan. Nah itu kan yang harus dibahasnya. Ya Bapak sekalian, saya terus terang belum nggak bisa apa nggak bisa. Kenapa ini kok Allah pastajabna gitu? Ya berarti kita harus melihat ke Nabi Yunusnya. Ya, yang jelas mah tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Makanya itu jadi apa? Jadi zikir tobat ya. Hari ini kan yang barusan jadi tobat ya, istighfar. Istighfar, istighfar Nabi Yunus ya. Istighfar Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Berarti di dalam Nabi Yunus ada ketenangan gitu ya. Ada di dalam Nabi Yunus ketika dalam perut ikan ada ketenangan. Tenang bukan bukan tenang karena apa-apa, tapi tenangnya apa? Karena ingat kepada Allah ya. Ingat kepada Allah kan tenang Nabi Yunus nggak gerasa gerusu. Ya sudahlah, ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Ada yang ditanyakan sampai sini yang kisah Nabi Yunus? Ya, dalam konteks doa nggak ada doanya. Tapi kok Allah kabulkan, Allah beri pertolongan. Ya kan itu ya. Itu yang harus apa? Harus ditafakurinya, ditafakurinya ya. Baik, sahabat sekalian, ini khusus untuk ayat tentang apa Nabi Yunus surat Al-Anbiya ayat ayat berapa tadi? Ayat Tujuh, tujuh, 87, tujuh, delapan. 87 dan Delapan, delapan. 88 ya. Ya, Jadi delapan, tujuh. 87 dan 88. Jadi balik lagi bahwa di sini Nabi Yunus malah tidak ada ungkapan doanya. Yang ada adalah ingat kepada Allah, mentauhidkan Allah, memuji memahasucikan Allah, lalu apa mengakui dosa. Dosa. Urusan menyelamatkan mah dia ya, Nabi Yunus yakin Allah ada. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah berkuasa, Allah berkehendak. Sudah ya, tanpa harus diucapkan pertolongan Allah akan datang ya. Baik sahabat sekalian, ini pertemuannya ditutup dulu, diterus dulu. Insya Allah setelah ini akan dilanjutkan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa dulu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub Amin. alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Amin. Rabbana Allah. atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil Amin. izzati amma yasifun wa salamun alal Amin. mursalin Alhamdulillah. walhamdulillahi Rabbil rabbil alamin. alamin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.